Sebelum saya tahu kalau saya kena psikosomatik, bahwa ini adalah serangan panik, ya udah, saya ke UGD, di oksigen, di oximeter, di tensi, kadang di EKG, normal semua. Suruh pulang, dikasih obat, katanya vertigo, asam lambung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, tak usah berlama-lama. Saya jarang muncul ya sekarang di YouTube. Saya aktif di TikTok sekarang. Backvity-nya, tapi kalau live-nya itu jarang. Oke, langsung saja saya akan membahas yaitu tentang fenomena serangan panik atau panic attack. Serangan panik ini tidak asing lagi bagi penderita psikosomatik. Gitu. Ya. Sekedar informasi bahwa saya masih di psikiater. Kemarin saya periksa di psikiater, ditawarin, Pak Yono sudah saya anggap lulus ini. Tapi Pak Yono boleh periksa lagi atau tidak periksa lagi, terserah Pak Yono. Loh, kok begitu dok? Saya dianggap sudah bisa mengatasi situasi yang terjadi di diri saya. Itu penilaian psikiater. Tetapi di lain pihak juga saya masih butuh support dari seorang psikiater yang memahami tentang itu. Karena apa? Kalau semua ini kita tidak curahkan kepada orang yang memahami, baik dari segi profesi maupun dari segi pengalaman pribadi, maka ini akan mengendap terus. Tidak bisa cair, kita tidak bisa mengungkapkan keluh kesah kita. Begitu, ya. Nah, ini serangan panik. Serangan panik ditandai dengan yang pertama itu jantung berdebar-debar. Ya. Terus sempoyongan, napas pendek, serasa mau sakaratul maut, kaki dingin, keringat dingin, ya, seperti mau mati. Nah, dan banyak lagi gejalanya. Dada terasa nyeri, kesemutan, dan lain-lain. Itu. Nah, kalau kita sudah kena serangan panik, ya, otomatis mental kita, energi kita, jasmani kita itu akan, yaitu yang namanya mengalami goncangan, ya, sehingga serangan panik ini meninggalkan sebuah trauma tersendiri. Saya dulu kalau kena serangan panik, pasti larinya ke UGD. Setelah di UGD, nyaman. Begitu. Dan itu selama bertahun-tahun saya alami serangan panik. Dan dokter di UGD tidak pernah menyebutkan kalau saya itu terkena serangan panik. Dan saya tidak tahu kalau saya itu alami serangan panik. Saya kira saya itu kena serangan jantung atau sakit yang lain, begitu. Ujung-ujungnya setelah di UGD disuruh pulang, gitu. Nah, serangan panik kalau berlangsung secara terus-menerus, mungkin Anda seminggu atau sebulan mungkin mengalami 5 kali, 6 kali, atau seminggu 2 kali dan sebagainya. Kalau saya alami ratusan kali, di UGD puluhan kali, sampai dokter IGD itu muak melihat saya. Gitu. Nanti akan saya berikan solusi yang cepat atau lambat. Anda ingin cepat atau lambat
untuk menghilangkan serangan panik ini atau panic attack. Nah, sebenarnya serangan panik itu akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya akan hilang dengan sendirinya. Karena ketakutan kita, ketidaktahuan kita akan bahwa kita itu kena serangan panik, solusinya bagaimana? Maka serangan panik itu bisa berlangsung lama, menimbulkan ketakutan, kecemasan di diri kita, yang akhirnya ketakutan dan kecemasan itu menambah sensasi di badan ini, gitu. Itu ya. Nah, terus Pak Yono dulu bagaimana untuk mengatasi serangan panik ini? Nah, ini sebelum saya tahu kalau saya kena psikosomatik, bahwa ini adalah serangan panik, ya udah, saya ke UGD, di oksigen, di oximeter, di tensi, kadang di EKG, normal semua. Suruh pulang, dikasih obat, katanya vertigo, asam lambung. Ya, nah itu nggak bisa saya, karena belum tahu psikosomatik itu apa, saya kena apa, ternyata kena serangan panik. Nah, bertahun-tahun itu, setelah saya didiagnosa dokter saraf, spesialis saraf, bahwa saya kena psikosomatik atau saya terkena anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan. Saya ini, Pak Yono ini kena serangan panik, ini namanya serangan panik begitu. Terus saya baca-baca, terus saya cari googling, saya cari di YouTube tentang psikosomatik, yaitu serangan panik. Ketemulah channel Dr. Andri. Dari itu saya saya belajar, oh begini bla 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 bla. Nah, saat ada serangan panik attack lagi itu, atau serangan panik itu, saya mencoba tenang, mengatur napas, tetap tenang, walaupun itu susah payah saya lakukan gitu, dan lama sekali itu, bisa 1 jam saya untuk menghilangkan itu. 1 jam menghilangkan traumanya bertahun-tahun gitu. Nah, itu adalah cara yang saya anggap alami tapi lama gitu ya. Itu penyembuhan saya yang pertama sebelum saya kambuh ya, dengan mengatur napas, tetap tenang, duduk ya. Jangan Anda mundar-mandir kena serangan panik itu. Kalau Anda mundar-mandir, ketakutan sana ke sini, biasanya kalau kena serangan panik itu kan keluar rumah, di dalam rumah, ganti tempat, berbaring, itu lagi, duduk lagi, berdiri, jalan, kemana. Nah itu sebenarnya nggak efektif. Itu menurut saya ya. Alangkah baiknya kalau Anda kena serangan panik, tetap tenang, duduk. Walaupun itu susah sekali, tapi bisa dilatih. Dan saya dulu bisa, walaupun lama. Sampai akhirnya di tahun 2023 saya tuh kambuh 2 kali. Kambuh yang pertama saya ke dokter spesialis saraf. Akhirnya kambuh kedua, wah saya ini harus ke psikiater ini. Ini harus ke psikiater saya itu. Akhirnya saya ke psikiater. Nah, saya kena serangan panik itu. Sama psikiater dikasih namanya alprazolam. Dan sampai sekarang alprazolam, kalau serangan panik itu mau datang, saya minum. 5 menit hilang. Mungkin beda badan, beda reaksi begitu. Tapi kalau saya minum alprazolam, mereknya itu Alganac, terus apa lagi, saya dikasih generik, saya nggak mau. Terus terang nggak mau saya ya, nggak mau. Walaupun saya nebus sendiri nggak apa-apa, tapi konsulnya sama BPJS begitu. Ya. Saya dikasih alprazolam. Saat saya habis dari psikiater itu, ya, saya hampir terkena serangan panik. Wah, ini akan terkena serangan panik ini. Sudah pasti ini akan terjadi panik attack ini. Saya sudah merasakan kaki dingin, terus gitu kayak gelisah. Wah, ini saya tetap diam. Saya mencoba diam. Wah, saya nggak mau trauma yang berkepanjangan lagi. Saya minum alprazolam.
5 menit bablas. Memang gitu. Tapi katanya psikiater itu kalau bisa jangan menggantungkan alprazolam. Yang perlu kita lakukan itu adalah kita coba atasi sendiri, atasi dengan cara kita sendiri. Kalau sudah nggak bisa mentok ya sudah minum. Itu. Dan ternyata setelah saya minum alprazolam itu, ya, saya telah minum alprazolam, akhirnya sedikit demi sedikit yang tadinya akan kena serangan panik, saya minumin enggak, terus akhirnya reda serangan panik itu, akhirnya saya menjadi percaya diri, terus nggak meninggalkan trauma lagi. Karena orang kalau sudah kena panik attack beberapa kali, meninggalkan trauma tersendiri, gitu. Itu. Jadi Anda ingin pilih cara saya yang pertama atau yang kedua? Cara saya yang pertama adalah dengan tenang, tetap rileks, dan itu hilang sendiri walaupun lama dan membutuhkan waktu bla 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 tahun. Itu cara saya yang pertama yang dulu. Selain saya melakukan olah nafas, meditasi, relaksasi, sampai sekarang saya masih melakukan, ya. Sampai sekarang saya masih melakukan relaksasi, meditasi, pernapasan, ya, olah nafas. Kalau cara yang saya yang kedua, yaitu dengan psikiater, dikasih obat, ya. Sebelum serangan panik itu datang atau tanda-tanda itu akan muncul serangan panik, udah kita minum, bablas itu. Atau mungkin Anda punya pengalaman yang lain, saya minum alprazolam tetap aja serangan panik nggak hilang. Nah, berarti ada 2 cara yang harus Anda lakukan. Gitu. Selain Anda tetap rileks, tetap tenang, tiap hari meditasi, relaksasi, pernapasan, ya, olah nafas. Nah, timbulkan sugesti, afirmasi di diri kita. Nah, itu. Terus minum obat. Itu, ya. Memang cara saya yang pertama tanpa obat, ya, tanpa obat, tetapi dengan bantuan juga, saya juga berobat, tapi saya nggak mau minum obat yang dikasih oleh dokter saraf itu. Saya hentikan, saya minum, tapi terus saya hentikan, saya nggak mau tergantungan deh. Akhirnya setelah saya alami kambuh kedua kalinya di tahun 2023, ya udah, saya nggak mau berlama-lama. Kalau ini saya biarkan lama-lama, payah saya ini, kerjaan saya banyak, terus saya ini polisi, pengayom dan pelindung masyarakat, masa saya harus begini terus, gitu, ya, atau tidak? Itu pikiran saya. Lagian saya juga dibayar oleh BPJS, gitu aja orang repot udah. Ya, saya mohon maaf kalau cara saya yang pertama dulu begitu, kedua begini, ya saya mohon maaf. Karena penyakit ini, ya, psikosomatik itu mengalami dinamika, perubahan, ya, perubahan. Ini nggak bisa pakai opsi kedua nggak bisa opsi ketiga, dan opsi-opsi yang lain, gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Nanti kalau kurang puas dengan serangan panik ini, saya akan bahas lagi. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.